Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan, dan pada kesempatan ini saya akan sharing atau menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Mazmur 119 adalah salah satu mazmur dalam struktur mazmurnya itu disebut dengan mazmur akrostik, yaitu mazmur yang terdiri dari 22 stansa dan 176 ayat. Pada waktu-waktu sebelumnya saya sudah menguraikan tentang stansa pertama dan stansa kedua. Stansa pertama itu yaitu ayat 1 sampai ayat 8, dan stansa kedua dari ayat 9 sampai pada ayat 16. Nah, Anda tahu semua bahwa ini adalah Mazmur, kitab Mazmur atau pasal Mazmur yang terpanjang, dan Mazmur ini adalah Mazmur yang menjelaskan tentang bagaimana keseluruhan atau comprehensiveness, ya, keutuhan dari firman Tuhan. Nah, kita akan mendapatkan dalam Mazmur 119 ini berbagai frasa yang digunakan untuk menggambarkan firman Tuhan. Nah, saya telah menjelaskan hal itu di waktu sebelumnya, dan Anda bisa melihat itu di renungan-renungan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, pada hari ini, saudara-saudara sekalian, kita akan fokus di Mazmur 119, stansa ke-14, yaitu dari ayat 105 sampai 112. Nah, saudara, setiap stansa pada Mazmur 119 ini terdiri dari 8 ayat. Jadi Mazmur stansa yang ke-14 atau disebut dengan yang diawali dengan kata Ibrani, huruf Ibrani nun, ya, itu adalah Mazmur atau stansa yang menjelaskan tentang bagaimana firman Tuhan itu menjadi komitmen dari pemazmur pada saat itu. Komitmen dari pemazmur untuk mau hidup dalam firman Tuhan dan menjelaskan dan menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Mazmur 105, ya, Mazmur 119 ayat 105 ini adalah awal dari stansa ke-14 ini, dan Anda sudah pasti sering mendengarnya, yang bunyinya demikian: firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bahkan kita udah tahu, ya. Jadi sudah sering kita mendengarkan Mazmur ini atau membaca Mazmur ini. Bahkan Mazmur ini refrain dari salah satu lagu, ya. Ayat ini yang kita baca 105 ini, 119 ayat 105 ini adalah refrain dari satu lagu, ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita udah sering mendengarkan atau bahkan menyanyikan lagu ini. Di dalam Alkitab kita, baik terjemahan lama, ya, terjemahan baru versi pertama maupun terjemahan baru versi sekarang ini, memang Mazmur 119 ini tidak diberikan yang kita baca ini dari stansa ke-14 atau ayat 105 sampai dengan 112 ini tidak ada judulnya, ya, tidak diberikan judulnya. Namun kalau kita baca di beberapa Alkitab terjemahan lain, memang secara jelas menyampaikan judul dari stansa ini. Dan judul tersebut adalah Terang Firman Tuhan atau Light from the Law of the Lord. Terang yang berasal dari firman Tuhan, atau singkatnya Terang Firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat 105 dari stansa ini, yaitu sekali lagi dari 105 sampai 112, ayat 105 ini adalah inti atau pesan pokok dari stansa ini. Dan ayat ini diterangkan dengan ayat-ayat seterusnya, yaitu dari ayat 106 sampai dengan 112. Nah, dalam membaca dan menginterpretasikan, ya, dalam mengartikan Mazmur, seringkali saya sampaikan bahwa di setiap pasal atau di setiap stansa seperti ini
ada ayat-ayat yang sangat penting yang kita sebut dengan anak panah. Anak panah artinya ayat utama, ya, ayat yang paling dominan, ayat yang paling utama yang diterangkan dengan ayat-ayat lainnya. Jadi untuk stansa ini, yaitu 105 sampai 112 ini, maka ayat 105, yaitu firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku, ini bisa dianggap sebagai pesan utama yang untuk mengartikannya, untuk memahaminya, kita harus melihat itu atau diterangkan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu dari 106 sampai dengan 112. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca Mazmur ini bagi kita semua, ya. Firman-Mu, ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saudara-saudara sekalian, ayat 105 adalah dalam bentuk puisi Mazmur disebutkan dengan rima eliptikal, ya, pengulangan yang eliptikal. Artinya satu pengulangan yang tata bahasa atau tata kalimatnya itu antara bagian A dari pasal ini, ayat ini, dan bagian B dari ayat ini tidak simetris, sehingga disebut dengan paralelisme atau pengulangan eliptikal. Nah, saudara, Anda perhatikan dari ayat ini berbunyi demikian, firman itu pelita bagi kakiku. Kemudian bagian B dikatakan dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kemudian di bagian B, kalau sempurna pengulangan ini, maka berbunyinya akan firman-Mu itu terang bagi jalanku. Namun demikian, kita lihat pengulangannya yang tidak seutuhnya seperti bagian A dari ayat ini. Namun dikatakan di sini bahwa pelita bagi kakiku, kemudian terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pelita dan terang itu mempunyai kesamaan. Kemudian kakiku dan jalanku itu mempunyai kesamaan. Disitulah yang disebut dengan pengulangan atau paralelisme yang eliptikal. Jadi firman pelita bagi kakiku, kemudian firman juga adalah terang bagi jalanku. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat satu statement dari pemazmur, satu pengakuan dari pemazmur bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Nah, pertanyaannya, kapan itu berlaku? Kapan seseorang bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya? Tentu saja ketika dia menghadapi kegelapan. Jadi pelita itu memang berfungsi dalam suasana yang gelap, dan demikian juga terang dalam suasana yang gelap. Jadi ketika dikatakan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, itu berarti pemazmur sedang dalam menghadapi keadaan kegelapan, ya, keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk menjalani kehidupannya dengan sepantasnya, dengan seharusnya, dengan sebaiknya. Dengan kata lain, bahwa dia sedang ada di dalam kehidupan yang penuh dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan, dengan apa yang disebut dengan kegelapan, di mana keadaan dunia ini atau nilai-nilai dunia ini atau kondisi di dunia ini
tantangan-tantangan yang dihadapi itu begitu berat, dan sehingga dia mengatakan bahwa suasananya itu begitu sulit, dan oleh karena itu dia pemazmur menyampaikan suatu statement, suatu pengakuan bahwa dalam keadaan yang sulit itu, keadaan yang gelap itu, kesulitan yang begitu luar biasa, maka firman Tuhan itu adalah terang bagi kakinya, pelita bagi kakinya, dan terang bagi jalannya. Jadi pengakuan pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, disampaikan ketika memang dia sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, dia sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya yang begitu gelap. Ya, jadi satu ilustrasi yang menggambarkan kegelapan begitu yang luar biasa yang dihadapinya, sehingga dia menyampaikan seperti tadi, firman Tuhan adalah pelita baginya yang menuntun dia dan terang bagi jalannya. Nah, saudara-saudara sekalian, makna dari pelita dan terang ini kemudian terhadap kakinya dan jalannya ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ketika Anda sebut pelita bagi kaki, ya, maka itu spektrumnya itu adalah sesuatu yang mikro, ya, sesuatu yang pada saat itu mikro, ya, kecil situasinya, langkah-langkah yang memang harus dilakukan sehingga dikatakan pelita bagi kakiku. Tetapi ketika dikatakan terang bagi jalanku, ini maka spektrumnya lebih besar, sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang jangka panjang, dan dengan lingkungan yang begitu lebih besar, sehingga terang itu harus hadir. Jadi ayat ini 105 ini ingin menjelaskan bahwa firman Tuhan itu, pemazmur ingin menyampaikan bahwa firman Tuhan itu berguna bagi dirinya, bukan hanya pada setiap langkahnya, yaitu yang disebut dengan pelita bagi kakiku. Setiap dia melangkah, setiap langkah kakinya, maka firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakinya, tapi juga terang bagi jalannya. Jadi itu beda antara pelita dan terang. Kalau pelita itu adalah tuntunan yang berskala mikro, yang sehari-hari, setiap langkah, tetapi ketika dikatakan terang bagi jalannya, maka itu adalah dalam spektrum yang lebih luas, dalam suatu keadaan yang lebih luas, dan dalam suatu kondisi jangka waktu yang lebih panjang. Nah, itu yang disebut dengan firman Tuhan dalam spektrum yang kecil, berguna bagi kehidupannya, dalam spektrum yang sehari-hari, bahkan setiap langkah berguna bagi pemazmur, tetapi juga dalam spektrum yang lebih besar, yang lebih luas, yang memberikan terang dalam kehidupannya, maka itu juga berguna bagi pemazmur. Saudara-saudara sekalian, ini artinya apa? Artinya bahwa baik peristiwa besar, peristiwa kecil, apalagi peristiwa-peristiwa besar yang dihadapi yang merupakan sesuatu yang gelap, kegelapan tadi, yang bahwa di sana di mana ada kegelapan, maka di sanalah firman Tuhan sangat dibutuhkan. Maka pemazmur mengatakan bahwa bukan saja di hal-hal yang kecil, peristiwa-peristiwa kecil, tapi juga peristiwa-peristiwa yang besar yang harus dihadapi, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga dalam jangka panjang. Ya, keputusan-keputusan yang kecil yang dihadapinya maupun keputusan-keputusan yang besar yang harus diambilnya, semuanya itu dipimpin dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menjadi landasan, yang menjadi motivasinya, yang menjadi guidance bagi pemazmur untuk menentukan baik langkah-langkah kecil maupun juga langkah-langkah besar, baik rencana-rencana kecil maupun rencana-rencana besar. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa Anda harus memiliki kepastian, ya, Anda juga harus memiliki kepastian dalam kehidupanmu dengan menyatakan bahwa firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi Anda dalam kehidupan Anda setiap hari, baik itu keadaan-keadaan yang jangka pendek, keputusanmu
yang dalam hal-hal yang kecil yang setiap hari yang Anda lakukan, maupun dalam keadaan yang jangka panjang. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka itu adalah komitmen Anda dalam seluruh kehidupan Anda, pada saat ini maupun pada saat nantinya. Dan komitmen dan kehidupan itu adalah bersifat pribadi, karena dikatakan di sini pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana Anda bisa menyampaikan hal itu? Apa yang menjadi bukti bahwa Anda bisa menyatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu, bahwa firman Tuhan itu yang melandasi kehidupanmu, bahwa firman Tuhan itu yang memotivasi Anda, yang memberikan arahan bagi kehidupanmu hari lepas hari, pada saat ini maupun yang akan datang nanti. Nah, di dalam penjelasan dari ayat-ayat ini kita akan melihat yang pertama, yaitu bahwa pemazmur menyampaikan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya, adalah satu keputusan pribadi untuk dia melakukan, untuk dia mau belajar dari firman Tuhan. Jadi mengapa sampai keputusan itu dilakukan? Itu dilandasi dengan keputusannya untuk dia mau belajar firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari ayat 106, 107, 108 ya, 106, 107, 108, di sana menekankan bahwa pemazmur menyampaikan bahwa dia mau belajar. Dia mau belajar firman Tuhan karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Mari kita melihat kebenaran itu yang tercatat di dalam ayat 106, 107, dan 108. 106 mengatakan demikian. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi pemazmur bersumpah bahwa dia menepati janjinya untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Ayat 107 mengatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi bahwa di dalam mengalami berhadapan dengan keadaan yang sangat sulit, maka pemazmur merasakan bahwa dia hanya bisa hidup. Pemazmur meyakini bahwa dia hanya bisa hidup apabila dia bersandar pada firman Tuhan. Dan pada ayat 108 dikatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika pemazmur sudah melakukan dan menyatakan ya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya dan jalan baginya, kemudian dia mengatakan itu, dia menyampaikan itu dengan suatu komitmen bahwa dia mau belajar tentang firman Tuhan. Dia katakan begini, ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Jadi dia perlu meminta kepada Tuhan karena dia tahu firman Tuhan itu berguna dalam kehidupannya, maka dia berkata, ajarkanlah hukum-hukum itu kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti apa? Ini berarti bahwa sehari-hari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang bergantung pada firman Tuhan harus belajar firman Tuhan. Ya, seseorang hanya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan apabila dia belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, dan itu harus dilakukan setiap hari. Saya beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berada di satu tempat di mana selama seminggu berada di situ, tinggal di satu tempat, dan tempatnya baru bagi saya. Sehingga yang saya lakukan yaitu kalau sore hari saya mau jalan, ya saya selalu memakai petunjuk yang ada di handphone ya. Jadi saya melihat petunjuk kemana saya harus berjalan, jadi electronic map yang ada. Dan setiap kali, karena saya seharian saya bekerja sampai sore ya dalam satu acara pertemuan, sehingga saya hanya bisa berjalan pada sore menjelang malam hari. Nah, ketika saya lakukan itu selama beberapa hari dalam seminggu itu,
apa yang saya hadapi yaitu bahwa saya menggunakan petunjuk dari electronic map yang karena kotanya ini kota yang baru bagi saya. Saya sudah beberapa kali ke kota ini, tapi memang masih belum mengerti. Jadi setiap jalan itu saya dituntun oleh electronic map itu. Dan ketika malam hari mau kembali ke hotel, biasanya saya melihat terang dari bangunan-bangunan yang ada. Jadi dengan cara itu saya bisa sampai ke tujuan. Nah, mungkin ilustrasi ini menggambarkan bahwa memang kita hanya bisa berjalan dengan baik apabila kita belajar. Dan saya melihat ke telepon saya, handphone saya yang saya pegang untuk saya bisa tahu kemana saya harus jalan, belok atau terus atau turun di bawah underpassing atau masuk ke tempat-tempat yang memang harus saya lakukan, ya, menjalani jalan supaya saya bisa sampai di tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ilustrasi ini menggambarkan bahwa apa? Bahwa seseorang hanya bisa mengatakan ketika Anda mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki Anda dan jalan dan terang bagi jalan Anda, maka Anda harus belajar firman Tuhan. Tidak ada cara lain selain Anda belajar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan sehingga Anda bisa tahu setiap hari apa yang merupakan pesan Tuhan yang menuntut langkah-langkah Anda, pelita bagi kaki Anda, dan apa yang pesan firman Tuhan bagi kehidupan Anda secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan terang bagi jalan Anda. Mulai hari ini, ketika Anda merasa bahwa Anda mengalami kesulitan, mengalami dalam pergumulan, dalam perjalanan kehidupan yang gelap, yang sulit, maka janji firman Tuhan itu adalah pelita dan jalan bagimu, dan tidak cara untuk Anda bisa melakukan hal itu, yaitu Anda harus belajar firman Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, biarkanlah saya bisa belajar firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, belajar firman Tuhan adalah cara untuk Anda bisa mewujudkan bahwa firman Tuhan itu adalah petunjuk dan guidance bagi kehidupan Anda. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua bagaimana atau apa tindak lanjut ketika Anda mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu, yaitu Anda harus memutuskan untuk percaya kepada firman Tuhan itu seumur hidup Anda. Nah, ini terambil dari ayat-ayat yang terambil dari ayat 109 ya sampai dengan 112. Jadi ayat 109 sampai 112 mengatakan begini, tidak kulupakan ketika nyawaku terancam. Jadi ayat 110 menyampaikan bahwa orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Jadi ini satu komitmen yang menyampaikan bahwa ketika dipertaruhkan dengan kehidupan yang sulit, maka pemazmur tetap bersandar pada firman Tuhan. Ketika pihak eksternal atau orang-orang luar memasang jerat terhadap dirinya, ya, membuat supaya dia jatuh, membuat dia supaya jauh dari Tuhan, di sini dikatakan aku tidak sesat dari titah-titahmu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini pergumulan yang berat ini ya. Jadi ini menceritakan tentang pergumulan yang berat dan bagaimana dalam kondisi pergumulan yang berat itu pemazmur tetap bersandar pada firman Tuhan. Bahkan di sini dikatakan ketika nyawa terancam, dia tetap bersandar pada firman Tuhan. Saya mengingat cerita di Daniel ya, ketika Daniel nyawanya terancam, dibuang ke dalam gua singa, ya dia tetap bersandar pada firman Tuhan. Ketika Sadrak, Mesa dan Abednego nyawa terancam, bahkan telah dibuang ke dalam perapian atau tungku yang menyala-nyala begitu hebat, mereka tetap bergantung pada Tuhan, mereka tetap setia. Mereka katakan bahwa kami tidak akan menyembah engkau hai Raja, ya saat itu Raja Nebukadnezar. Kami akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika terancam, nyawa terancam, banyak masalah, orang lain yang memasang jerat ya untuk menjatuhkan mereka, ya mereka tetap setia pada Tuhan. Pemazmur tetap setia pada Tuhan, menunjukkan bagaimana komitmennya untuk percaya kepada firman Tuhan.
Kemudian di dalam ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu, ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 mengatakan begini, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. Jadi mengapa sampai dia berjanji dia mau melakukan firman Tuhan seumur hidup? Karena firman Tuhan itu adalah milik pusaka. Milik pusaka di sini orang Israel mengatakan bahwa dia tahu bahwa ajaran-ajaran itu sudah dapat dari Tuhan, diberikan Tuhan kepada nenek moyangnya, sehingga diturunkan ke mereka dan mereka mempertahankan itu. Tapi bukan saja pada masa lalu. Jadi itu bukan saja diberikan pada masa lalu dan mereka mempertahankan itu. Tetapi ayat 12 masih ayat 11 mengatakan, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Jadi mereka menerima firman Tuhan, milik pusaka yang diberikan firman Tuhan itu dipegang dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan kegirangan hati. Kemudian ayat 112 mengatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi ingin menyampaikan di sini bahwa aku sudah memutuskan, ya. Pemazmur mengatakan telah kucondongkan hatiku, atau dengan kata lain pemazmur mengatakan aku telah memutuskan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk mengikuti firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan itu sudah diputuskan untuk mau mengikutinya, ya, selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi apapun yang terjadi, pemazmur mengatakan sampai saat terakhir. Artinya sampai dia meninggal, sampai dia masa tua, sampai dia meninggal, dia akan tetap mengikuti firman Tuhan, ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa firman Tuhan Anda butuhkan, dan firman Tuhan itu pelita bagi kaki Anda dan terang bagi jalan Anda, maka Anda memutuskan bahwa Anda mau setia dan selama-lamanya bergantung pada firman Tuhan. Kalau bagi Anda yang masih usia muda, ya, Anda punya tantangan yang lebih hebat. Dan tantangan-tantangan yang Anda hadapi itu mungkin bentuknya sekarang bukan lagi nyawa, seperti pemazmur mengatakan yang dia hadapi itu ancaman nyawanya. Mungkin sekarang lain, ya, ancaman-ancaman lain pada zaman ini, ya, ancaman-ancaman kehidupan pada zaman ini yang begitu banyak yang menjerang orang-orang, terutama generasi-generasi muda, dan cenderung membuat kita lari. Orang-orang percaya itu lari dari Tuhan, tidak setia lagi pada Tuhan, meskipun dia mengaku sebelumnya bahwa dia sungguh-sungguh percaya. Dia telah mengaku di gereja, di jemaat, bahwa dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mau dengan segenap hati mengikuti Tuhan. Tapi karena ancaman dari pihak eksternal, dari luar, maka akhirnya bisa lari dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa meskipun ancaman nyawa sekalipun, ancaman-ancaman yang begitu luar biasa, yang sekarang ini dalam bentuknya lain, ya, yang kita hadapi, yang Anda hadapi setiap hari. Meskipun itu terjadi, Anda harus punya komitmen bahwa tetap setia mengikuti firman Tuhan. Bagi Anda yang sudah senior, yang sudah berusia lanjut, adalah kesempatan bagi Anda untuk mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah yang disebut dengan heritage, adalah yang diberikan Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan sejak dulu, ya, bagi Anda, sejak Anda muda, dan oleh karena itu Anda harus tetap berpegangnya. Milik pusaka yang sudah diberikan dan harus tetap berpegang. Dan karena ini adalah milik pusaka, maka milik pusaka ini harus disampaikan kepada generasi muda, kepada anak-anak Anda, kepada cucu-cucu hamba, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Bukan saja pelita bagi kaki Anda, terang bagi jalan Anda. Bukan saja bagi Anda sebagai generasi tua, tapi juga bagi generasi-generasi selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada ayat utama dari stansa ini, ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, ini adalah komitmen personal, ya, komitmen personal yang disampaikan oleh pemazmur.
bahwa dia percaya betul bahwa kehidupannya dalam dunia yang begini, dalam kegelapan dunia ini, dalam nilai-nilai dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Allah, dalam persoalan-persoalan kehidupan yang banyak yang dihadapinya, bahkan di dalam kehidupan yang ketidaktentuan, uncertainty tentang masa depan, ya. Pemazmur mengatakan bahwa bagi dirinya firman Tuhan adalah pelita, menuntun langkahnya hari lepas hari, pelita bagi kaki dalam spektrum dan skop yang sangat mikro setiap hari, langkah demi langkah, tapi juga terang bagi jalannya, terang bagi pemazmur, terang bagi jalanmu, terang bagi kita semua dalam konteks atau spektrum yang lebih luas. Pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Anda masuk dalam kegelapan dunia ini, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dunia ini, tantangan-tantangan, masalah-masalah berat, bahkan ancaman-ancaman yang dalam berbagai bentuk yang menggoncang kehidupan Anda, atau lebih pokok lagi, lebih tersasar lagi, menggoncang iman Anda. Maka satu-satunya cara Anda tetap bergantung pada firman Tuhan dengan dua cara. Yang pertama, Anda belajar terus firman Tuhan, baca terus Alkitab, belajar terus firman Tuhan. Dan yang kedua, yaitu dengan memutuskan bahwa firman Tuhan ini adalah harta, kekayaan yang sudah diberikan Tuhan, dan karena itu harus setia mengikutinya sampai selama-lamanya. Tetap bergantung pada firman Tuhan, keputusan untuk tetap bergantung pada Tuhan, pada firman Tuhan seumur hidupmu, mulai dari saat ini sampai akhir, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-112, untuk selama-lamanya sampai pada akhirnya. Tetap bergantung pada firman Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.